United Kingdom, terus juga gitu ya. Prancis sudah pernah ke sana, ke Jerman juga udah pernah. Masya Allah. Terus Asianya, kalau Asia itu cuman ke Kuala, ke Malaysia, terus ke Thailand. Terus juga termasuk Indonesia. Pokoknya dalam 1 tahun itu pokoknya ada 7 tiket. Ih, keren terserah mau banget. dipakai kemana gitu, yang ada penerbangan Saudianya. Gitu. Jadi nggak harus ke Indonesia juga. Oh, kesananya kita pengen jalan-jalan, aku pengen Iya, ke mana sih, pengen ke Korea kayak mau ke Jepang itu bisa, iya, bolak-balik. Kayak gitu. Wih, keren banget. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali di Daily Vlog Adin Tantawi. Di kesempatan vlog kali ini Adin tidak sendiri nih, ditemani di sebelah ini ada, aduh masya Allah, ini ada yang cantik-cantik di sebelah, yang bening-bening ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini dari mana? Nggak kemana nih Mbak cantik dari ini? asalnya ya. Asalnya aku tuh dari Palembang. Waduh, tetangga ternyata kita satu daerah ya. Satu daerah. Saya dari Palembang, nama aku tuh Vira, biasa dipanggil Vira sih. Nah, pengen tahu nih kebenaran nih, Vira ini sedang berkunjung ke rumah ya kan? Memang udah sering ya dari dulu sebelum COVID ya kita sempat suka main gitu kan, karena COVID kemarin jadi agak lama nggak ketemu kembali, dan hari ini kebenaran lagi off, beliau lagi off, jadi sama-sama kosong, jadi beliau main ke rumah. Nah, penasaran pastikan Mbak sebelah ini yang cantik ini kegiatan aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu nih? Aktivitasnya sekarang karena corona udah kelar tuh terbang mulu jadinya. Wow, terbang mulu, burung dong ya? Iya, udah kayak burung, udah ada punya sayap ya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol terbang nih. Nah, apa namanya? Apa sih? Biar lebih spesifik nih para penonton. Lebih spesifiknya itu awak pesawat yang biasanya melayani penumpang-penumpang yang kalau misalkan terbang ke Indonesia contohnya. Oh, jadi beliau ini adalah pramugari, tuh lebih jelasnya pramugari di salah satu maskapai ternama yang ada di Saudi Arabia ini ya. Yaitu Saudi Airlines. Saudi Airlines. Nah, jadi sahabat semuanya nih mungkin yang pernah terbang atau pernah terbang, pernah ketemu kali ya, pernah ketemu mungkin dengan beliau nih, boleh komen-komen. Nah, kalau boleh tahu jadwal penerbangannya dari kemana-kemana nih? Jadi jadwalnya itu campur setiap bulannya, bisa ke Eropa, bisa juga ke Asia. Wow. Kayak contohnya bulan berarti itu udah pernah keliling dunia dong, ke Eropa, ke semua negara. Belum semua negara sih, tapi udah beberapa negara di Eropa tuh udah pernah dikunjungi. Wih, keren banget. United Kingdom, terus juga Prancis sudah pernah ke sana, ke Jerman juga udah pernah. Masya Allah. Terus Asianya, kalau Asia itu cuman ke Kuala, ke Malaysia, terus ke Thailand. Terus juga termasuk Indonesia sih sekarang, karena penerbangan udah full kan ke Indonesia. Jadi seneng banget ya, jadi seorang pramugari itu bisa terbang kemana-mana dengan gratis, dan kita bisa mengelilingi seluruh dunia ya. Dan otomatis apa namanya, fasilitasnya pun pasti star-starnya banyak ya. Alhamdulillah sih, itu tergantung sih kadang untuk apa namanya, untuk fasilitas tuh kita dari kontrak awal udah nanti tertera kayak fasilitas tempat tinggal, terus juga fasilitas transportasi juga ada gitu sih. Nah, jadi pengen tahu nih, kok bisa dari asalnya kan dari Palembang ya? Iya, kok tiba-tiba bisa apa namanya nyasar ada di Jeddah ini dan jadi seorang pramugari? Wow, itu keren banget. Ceritanya panjang sih. Ya, gimana tuh? Jadi, mungkin sahabat semuanya mungkin ada yang berminat pengen jadi seorang pramugari, dan persyaratannya apa aja dan seperti apa, coba kita bisa di-sharing di sini. Jadi aku tuh tamat sekolah dulu emang langsung ikut kakak aku tinggal di Jakarta. Jadi apa tuh, SMA atau gimana? Tamatan SMA. Tamat SMA. Terus kebetulan kakak emang kerja di Jakarta, pas kan di bagian penerbangan juga, sama di penerbangan kerjanya juga di bandara gitu kan. Jadi informasi yang aku dapat untuk ikut pramugari ini ya tahu dari kakak. Jadi ya iseng-iseng juga, sebenarnya ada websitenya juga untuk apa namanya, berita perekrutan pramugari ini. Di mana tuh? Di
forumpramugari.com kalau nggak salah. Bisa dicek-cek nanti buat sahabatnya. Jadi di situ aku iseng aja ikut tesnya, kebenaran waktu itu ada perekrutan buat Saudi Airlines. Buat Saudi Airlines gitu kan, untuk bahasanya ini tuh bukan experience pramugari sih, jadi kayak dia buka untuk semuanya buat gitu. umum, jadi nggak kan. harus punya Biasanya pengalaman, nggak harus punya pengalaman gitu. Jadi ikut tes, kebetulan waktu itu benar-benar baru tamat SMK waktu itu. Enggak, udah setelah 4 tahun kalau nggak salah tamat SMK, terus sempat kerja di kantor biasa juga, baru ikut kan, tahu berita ini ada perekrutan, aku coba ikut. Langsung ke Jakarta tuh atau melalui website dulu waktu itu daftarnya? Langsung ke email ke yang agent di Jakartanya. Melalui email dulu. Terus sebenarnya sempat gagal waktu pertama. Jadi pas nggak lama gagal itu udah batas dari final interviewnya, gagal. Terus dia ada perekrutan baru lagi. Jadi ikut lagi. Jadi jadi buat sahabat semuanya tuh kita tuh walaupun sempat gagal pertama jangan sampai berkecil hati, coba lagi dan coba lagi. Jadi pas aku coba, alhamdulillah baru keterima. Terus syaratnya apa aja sih tuh kok sempat gagal kemarin, padahal masya Allah kan katanya kalau pramugari itu harus cantik, harus bodinya yang bagus. Itu udah kriterianya udah pasti dapet ya. Nah, terus apa lagi tuh? Sebenarnya persyaratannya itu yang paling penting emang dari bahasa Inggris ya kayaknya. Sebenarnya bahasa Inggris. Terus juga kalau misalkan karena ini penerbangan Saudi Airlines kan internasional ya. Internasional. Terus kalau bisa bahasa Arab tuh itu lebih lebih jadi poinnya lebih. Nah, jadi buat mungkin buat adik-adik nih yang mungkin yang sekolah di sekolah Arab ya, ini bisa jadi pacuan juga ya kalau kesananya kepengen ya, berarti ada poin lebih. Terus tingginya berapa nih? Tinggi itu kalau dari maskapai aku 158. Buat 158 cm itu buat maskapai Saudi ya. Sebenarnya dia tinggi itu 158, tapi kalau misalkan amridge-nya nggak sampai 200, aku lupa deh. Jadi harus yang punya panjang. Iya, jadi tangannya juga harus panjang. Karena kasusnya kemarin juga ada saudara aku yang barengan aku juga ikut, dia tingginya 160, tapi tangannya nggak nyampe. Nggak bisa itu? Nggak bisa, jadi dia lolos pas di screening ininya kan, tinggi badan. Sama jadi harus dicek juga ya, berapa tadi harus, berarti harus punya lengannya deh kalau nggak salah, 212. Jadi dengan kita jinjit tuh pakai sepatu itu nyampe 212. Berarti tangan panjang tuh perlu juga ternyata ya. Tangan panjang bukan panjang tangan ya. Terus gigi, masalah gigi harus rata. Harus rata, nggak boleh pakai behel juga. Jadi sebenarnya kalau bolong kan kayaknya mungkin nggak ketahuan ya. Kelihatannya penting gigi rata aja depannya. Gigi rata aja yang terlihat tuh rata. Itu sih yang paling penting kayaknya. Terus waktu interview gimana tuh? Itu sulit atau memang langsung dari Saudi Airlines yang dari Saudi yang datang atau perwakilan dari Indonesia? Pertamanya itu ada agent yang interview awal itu sama agensinya dari Saudi ya. Terus nanti buat final interviewnya itu sama orang Saudianya langsung. Sama orang Saudi langsung. Jadi itu gimana waktu itu, sempat banyak juga yang ikut daftar atau memang waktu itu karena jarang-jarang ya? Saya juga jarang dengar kalau ada perekrutan buat Saudi Airlines ataupun airlines yang dari luar negeri gitu. Karena memang kayaknya sosialisasinya memang agak tertutup sepertinya ya perekrutan ini ya. Untuk waktu itu nggak begitu tertutup sih, jadi emang mungkin untuk beberapa orang cuman nggak tahu aja dia informasinya kurang, informasinya nggak tahu dari mana. Karena emang biasanya dia nyebarin itu cuman ke beberapa relasi aja gitu, jadi langsung ke agennya biasanya kan kayak nanyain kayak anak-anak ground staff tuh kalau misalkan di Jakarta nanyain ini lagi ada pembukaan. Jadi setelah rekrutan udah oke semua, terus langsung diurus-urus visa itu berapa lama tuh? Kemarin prosesnya agak lama karena kita kan ngantri. Yang bikin lama tuh dari proses dari kantor Saudianya kan, pengurusan dokumennya. Jadi di total kemarin nunggu setelah lolos interview mungkin ada 3 bulan 4 bulan kayaknya nunggu untuk sampai visa kelar gitu. Terus langsung terbang ke Jeddah? Langsung dikirim ke Jeddah. Trainingnya kita juga di sini. Training itu selama 2 bulan kalau nggak salah. 3 bulan deh. 3
bulan ya. Oh, di training dulu di jadi Jeddah kita ini. training dulu di Jeddah. Oh, nggak langsung terbang itu? Enggak. Jadi kita kayak di trainingin. Terus 3 bulan, terus ada ujiannya lagi setelah trainingnya. Setelah training itu baru udah dapat udah dapat license ya untuk terbang, baru kita dikasih jadwal terbang. Oke. Terus pertama kali terbang tuh kemana tuh? Ke negara mana? Pertama kali seingat aku dulu ke Manchester kalau nggak salah. Pak, yang pasti ya kita tuh aduh bangga banget ya, seneng bangga banget yang pasti ya. Terus kalau di Jeddah sendiri ini fasilitasnya disediain compound atau gimana nih, atau tinggal sendiri atau gimana? Ada compound buat pramugarinya. Tapi sebenarnya bisa untuk tinggal di luar juga. Oh, boleh juga. Tapi harus ada mahram kan. Kalau bersama kita, keluarga. Kalau ada keluarga baru boleh dibolehin gitu. Tapi kalau udah disiapin asrama, ngapain tinggal di luar, kecuali kalau memang sama keluarga. Jadi fasilitas di asrama itu semuanya free ya? Mulai dari semuanya dari fasilitas semua? Dari tempat tinggal, pokoknya dia full furnish semuanya. Jadi nggak mikirin apa-apa, pokoknya tinggal bawa badan aja kayak gitu ya. Tinggal bawa badan. Terus kalau di sana kira-kira banyak juga nggak pramugari dari Indonesia? Banyak sih, jadi kebetulan Saudi Airlines ini dari nationality-nya yang banyak itu dari Indonesia, Filipina, sama India sih. Oh, jadi banyak juga ya. Insya Allah, itu pasti seneng banget ya. Iya, jadi teman-teman tuh rata-rata emang nggak kayak tinggal di luar sih sebenarnya, karena banyakan juga orang Asia di situ kan. Jadi rasanya masih kayak. Terus kalau jadwal terbang tuh gimana tuh? Jadwal terbang, jadwal libur, jadwal off-nya kayak gitu gimana? Jadi setiap bulan tuh kita nanti ada nge-beat schedule gitu. Schedule itu nanti kan dikasih lihat, misalkan ada beberapa schedule, satu bulannya berapa kali terbang gitu kan. Berapa kali terbang tuh dalam satu bulan? Kalau bulan ini deh contohnya ada dapat 6 kali terbang dalam sebulan. Terus sebulan sisanya selama 24 hari itu libur? Enggak, 20. Jadi 7 kali terbang itu oh iya kan bolak-balik ya, yang benar banget. Terus nginep-nginep. Iya kan, nginep di luar, terus nanti libur sehari terus jadi, terbang lagi. Jadi otomatis 15 hari lah ya, karena kan pulang pergi ya. Iya, benar banget. Nah, kalau untuk liburnya itu yang beneran ke blok libur cuman 5 hari dalam sebulan. Oh, 5 hari yang benar-benar total liburnya. Sisanya tuh cuman kayak libur sehari. Ya, libur sehari terbang, libur sehari ya sama kayak gitu. Tempat biasa lah kayak rotasi gitu ya. Masya Allah tuh enak banget. Jadi kalau saat yang untuk cutinya nih, kalau jadwal cutinya gimana? Jadwal cuti kita sistemnya 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. 1 bulan. Terus itu bebas tuh free tiket ya untuk ke Indonesia atau gimana? Nggak free, tapi ada tiket untuk staff. Itu tuh cuman bayar pajaknya aja, bayar fee-nya aja. Oke ya, jadi jatuhnya free lah ya kalau cuma hanya sekedar pajak gitu ya. Untuk setahun tuh kita dapat 7 tiket. 7 tiket yang jadi bisa 7 kali dong bolak-balik. Bisa. Jadi biasanya keren sih kadang banget. Coba bayangin sama semuanya, di mana kerja yang 1 tahun dikasih 7 tiket. Aduh, itu kayaknya kalau saya dikasih 1 tahun 7 kali bolak-balik kayaknya aduh bingung juga kayaknya. Biasanya tuh minimal ya 2 bulan sekali lah. Oh, 2 bulan? 2 bulan. Ini mah cuma buat ngabisin tiket itu kan. Ya, karena sayang kalau nggak dipakai ya angus. Pokoknya dalam 1 tahun itu pokoknya ada 7 tiket. Ih, keren banget. Mau dipakai kemana gitu, yang ada penerbangan Saudianya. Gitu. Jadi nggak harus ke Indonesia juga. Oh, kesananya kita pengen jalan-jalan, aku pengen ke mana sih, pengen ke Korea kayak mau ke Jepang itu bisa bolak-balik kayak gitu. Wih, keren banget. Jadi 1 tiket itu tuh untuk perjalanan pulang pergi. Jadi pokoknya ke mana aja. Selama kita menggunakan maskapai itu. Oke. Beruntung banget sahabat semuanya, itu pasti sahabat semuanya nih, apalagi yang masih muda, yang baru-baru lulus sekolah ataupun lulus kuliah nih, ini rekomendasi banget. Kapan lagi kita bisa sekalian kerja dapat duit, sekalian bisa jalan-jalan 7 kali loh, bayangin saat dalam 1 tahun 7 kali. Aduh, kalau diduitin ini udah berapa coba ya? Jadi sebenarnya kerjaan kayak gini tuh yang sebenarnya kayaknya bukan kerja ya, tapi dibayar. Kayaknya itu sebenarnya bukan kerja deh, bener banget ini definisi ini traveling, tapi kita dibayar. Dibayar. Tapi ya itu untuk harus harus manage waktu juga, karena kalau misalkan
mau sambil jalan-jalan juga tinggal pilih sih sebenarnya mau capek atau mau banyak istirahat. Kalau mau banyak istirahat kan setiap misalkan keluar negeri ya istirahat aja cuma di hotel gitu. Tapi kalau misalkan memanfaatkan momen kan ya keluar lah, explore gitu kan. Kalau Vira sendiri nih untuk 1 tahun itu dapat 7 tiket, kemana aja tuh dipakai tiketnya? Yang jelas ke Indonesia kan udah cinta Indonesia. Karena memang selain Vira juga kan memang udah biasa terbang ke luar negeri ya, karena sampai semua negara Eropa tiketnya udah dipakai jadi buat liburan ke Indonesia ya. Aduh, masya Allah. Itu dari tahun berapa nih Vira kerja sebagai pramugari? Masuknya kemarin joinnya 2018 akhir. 2018, jadi masih termasuk baru ya, tapi lumayan loh. Udah berapa tahun tuh? Iya, udah hampir 5 tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Nah, wah, itu 4 tahun itu udah termasuk senior juga ya? Belum senior banget sih, udah ya, tapi lumayan. Aduh, jadwal terbangnya juga pasti udah tinggi banget dengan usia yang masih sangat muda. Bisa keliling seluruh dunia itu impian semua para cewek-cewek di luar sana, anak-anak muda. Nah, ngomong-ngomong nih, fasilitasnya oke punya, jalan-jalan bisa ke luar negeri, ke semua negara itu udah dapet. Aduh, pokoknya, nah penghasilannya nih pasti gede banget dong ya. Penghasilan sebenarnya ya orang-orang kayaknya udah sebagian udah tahu lah ya. Untuk penghasilan tuh sebenarnya kita ada basic salary. Gajinya gimana ini, dolar atau ke real nih? Jadi ikutnya ke real. Ikut real ya, karena memang di Saudi ya. Untuk pemasukan itu ada gaji pokok, ada juga uang jam terbangnya, ada lagi uang expense selama kita misalkan lagi stay di luar, itu ada beda lagi expense-nya. Itu sih untuk apa namanya, ini disebutin. Iya nih, total minimalnya berapa nih? Berapa digit nih? Oh, enggak berapa digit. Ini dalam real ya? Iya, dalam real ya. 1 bulan mungkin untuk normal, kalau sebelum corona kan kayaknya orang tahu lah ya pendapatan lagi ini. Setelah normal lagi biasanya kayak minimal ya 5.000 ke atas. 5.000 ke atas, masya Allah tuh. Jadi tergantung ini. Terus semakin banyak terbang itu kan basic ya. Lagi, itu kan basic. Kalau jadi semakin banyak kita terbang, jadi semakin gede pendapatan tuh, masya Allah. Pokoknya, jadi nggak setiap bulan tuh ya beda-beda. Terus kayak apa namanya, kalau uniform kayak gitu ya, itu dibagi atau kita jahit sendiri atau gimana tuh? Karena juga tiap pramugari tuh masya Allah cantik-cantik bajunya tuh, aduh pokoknya seneng banget kalau ngelihat pramugari itu tuh. Itu gimana tuh? Untuk uniform dikasih dari kantor sih, semua uniform memang udah disiapin. Jadi sengaja ada fittingnya, dijahitin dulu, diukur badan. Kita ukur badan, ukur berat badan, terus semuanya tuh diukur, nanti baru dibikin sama kantor kan, nanti baru dibikin. Masya Allah, itu beruntung banget ya tuh buat sahabat semuanya. Pokoknya mungkin nih ada yang kepengen, pokoknya pasti itu harus yang utama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang tadi tinggi badan tadi 160 lah. Terus apa namanya nih? Average-nya harus panjang juga 212. Pokoknya giginya harus rata. Terus apa lagi tuh? Paling penting sih kayaknya itu buat itu ya. Kalau berkacamata gimana nih? Buat kacamata, so far kalau dari peraturan Saudi sendiri nggak ngelarang. Oh, nggak ngelarang sih. Yang penting nggak bertato, itu sih yang sama semuanya jangan sampai bertato, karena memang sih kalau ada negara-negara tertentu juga yang nggak mau aja. Sama bekas suka ya. Oh, sama bekas suka nggak? Aduh, kalau saya mau ngedaftar berarti saya nggak bisa karena saya ada bekas apa operasi. Aduh, mimpi kali mau ngedaftar. Yang dicek itu cuma di bagian lengan. Oh, kalau yang di dalam enggak ya? Di dalam sih enggak, cuma di bagian sini. Kemarin waktu setiap 4 tahun kan kita kayak ada medical check up gitu. Di check up lagi. Jadi dicek itu di bagian dada, terus di bagian lengan. Oh, gitu, jadi dicek, tetap dicek. Buat sahabat semuanya tuh. Jadi buat teman-teman di sana yang terutama yang masih muda yang pengen nih, bisa dari sekarang nih, atau yang masih sekolah, yang memang bercita-cita pengen jadi pramugari, bisa jalan-jalan gratis, dikasih duit lagi. Nah itu dia apa namanya, kasih duit jajan. Pasti betah banget kan, udah 4 tahun lebih. Terus sekarang kalau seandainya nih nanti ada pensiunnya atau selimit umurnya berapa nih kalau untuk pramugari sendiri? Limit umurnya itu kalau nggak salah sama 60 tahun. Oh, 60 tahun tetap bisa terbang. Tetap bisa. Jadi dia nggak jadi kan sistemnya itu sebenarnya nggak ada karyawan tetap, sistemnya itu kontrak. Jadi per 2 tahun kontraknya nanti renew lagi. Oke. Terus seandainya kita hamil tuh gimana tuh kalau terbang? Jadi setelah masuk join Saudi tuh kita nggak boleh hamil dulu setelah 3 tahun atau 4 tahun. Jadi ada kontrak untuk awal kontrak. Iya, belum boleh. Jadi sebenarnya cuti hamil itu baru dikasih
setelah 4 tahun kerja. Setelah 4 tahun kerja kita 4 tahun atau 3 tahun aku juga. Oh, jadi selama hamil 9 bulan itu kita stop terbang kayak gitu? Iya, stop terbang. Nanti dikasih cuti. Sebenarnya cuti itu gimana tuh? Tetap digaji atau gimana? Cutinya, nah ini dia tadi cutinya itu 3 bulan. Tapi kan biasanya masa mengandung kan 9 bulan. Jadi yang dikasih cuti hamilnya itu cuma 3 bulan, terus sisanya itu cuma di suspend gitu. Yang digaji yang selama 3 bulan itu yang full gaji. Iya, yang full gaji. Nanti setelah lahiran boleh join kembali. Boleh join lagi. Oke, itu aduh seneng banget ya. Yang pasti sahabat semuanya dapat 1 tahun dapat 7 kali tiket. Bayangin itu kalau kita tiket itu udah berapa? Liburnya itu kita Saudi itu termasuk, menurut aku termasuk enak karena dalam sebulan udah diblok 5 hari libur gitu. Karena kayak maskapai lain. Iya, kayaknya memang sih ya di Saudi ini kayaknya yang paling banyak libur kayaknya ya. Iya kayaknya. Nggak cuman pramugari doang sih, mungkin ya pekerjaan yang lain juga kayaknya libur tuh kayaknya libur di sini. Jadi walaupun ini di luar ya di Saudi, kayak Vira mungkin kayaknya rindunya ke tanah air kayaknya nggak terlalu ya, karena memang selalu ada kayaknya rutin pulang dan ada penerbangan juga ke sana, jadi otomatis kan tetap bisa langsung ke tanah air. Aduh seneng banget. Pokoknya buat sahabat semuanya nih yang pengen nih, pokoknya jangan lupa yang pasti tingkatin bahasa Inggris ya, itu yang utama ya. Jadi yang nggak perlu ini banget sih, yang penting pokoknya yang penting kita komunikasi aja pede sih. Nggak harus yang dalam-dalam sebenarnya ya, karena kan kita juga nggak yang mau berinteraksi panjang dengan customer juga, maksudnya itu dengan dengan awak. Nah, kita pengen denger nih, biasanya kan kalau di pesawat itu kan pramugari suka ada yang ngomong-ngomong tuh, ngomongin apa kayak masang apa kayak. Nah, kita denger ini coba Vira nih. Kalau Saudi tuh sebenarnya nggak, kita pakai udah ada suaranya ya. Udah ada suaranya. Jadi enaknya tuh di Saudi tuh udah nggak semuanya udah by system gitu. Oke, dikira itu kalau setiap ini penerbangan sekarang ini nih giliran kamu nih, ternyata mereka udah direkam dulu kayak gitu. Udah direkam kan, dia juga rata-rata pesawat udah ada layarnya kan, dan itu udah direkam. Ternyata mereka udah ada sistemnya, dikira itu tuh setiap penerbangan ada yang kayak domestik gitu. di Indonesia. Oh iya, kalau di domestik kan iya benar banget. Aduh, pokoknya seneng banget nih. Pokoknya buat sahabat semuanya nih yang pengen jadi cita-cita pengen jadi pramugari nih, aduh pokoknya rekomendasi banget deh. Di link itu tadi sih, link mana tadi itu? Forumpramugari.com itu forumpramugari.com. Oh, jadi bukan hanya Saudi Airlines ya, bisa airlines yang lain juga yang dia informasi tentang perekrutannya di situ banyak. Tuh buat sahabat semuanya, apalagi yang masih muda ini rekomendasi banget. Apalagi yang doyan traveling ya. Iya. Doyan traveling, jadi ini salah satu cara yang seneng traveling dibayar juga. Itu bener. Tuh seneng banget. Aduh, makasih banyak ini untuk waktunya buat Vira. Buat sahabat semuanya mungkin ada yang kenal-kenalan, silakan di komen-komen. Orang Palembang. Orang Palembang. Kita Galo. Habis ini kita makan PMP ya. Pokoknya makasih banyak nih buat sahabat semuanya. Ini saya Atintan Tawini undur diri bersama Vira kita dari Kota Jeddah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.